Qaidah nomor 59, setelah sebelumnya di qaidah nomor 57 membicarakan tentang berbedanya jalan tempuhan itu membuat ketenangan bagi seorang penempuh. Lalu dilanjutkan di qaidah nomor 58, meskipun berbeda-beda tempuhan, tetap para sufi itu mereka mencari sesuatu yang terbaik dari yang baik-baik. Maka penting sekali di sini seseorang yang mau memasuki dunia tasawuf, dia itu mengenali dirinya, minatnya, sehingga dia bisa tepat mengetahui sumber-sumber yang cocok dan relevan untuk genre yang akan dimainkannya. Kurang lebihnya seperti itu yang akan dijelaskan oleh musonib di kaidah nomor 59 ini. Langsung saja. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana biulumih. Amin ya Allah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'adudu wujuhil husni yakdi bi ta'adudi wujuhil istihsani wa husulil husni likulli mustahsinin. Pamin sama kana likulli farikin tarikun. Banyaknya aspek-aspek keindahan, kebaikan, kebagusan mengharuskan atau menuntut berbagai aspek sesuatu yang dianggap baik dan terperolehnya kebaikan bagi orang yang menganggap baik. Pamin sama, maka dari sana karena ada likulli farikin untuk setiap golongan torikun, jalurnya masing-masing. Ya karena aspek keindahan atau kebaikan atau kebagusan itu banyak, ya tentu saja orang yang menganggap bagus pun banyak. Dan memperoleh kebaikan untuk setiap yang menganggap bagus itu beraneka ragam. Oleh karena itu setiap masing-masingnya memiliki jalannya tersendiri. Palil ami, maka untuk orang awam, tasawufun hawatsu kutubul muhasibi wa manaha nahwahu. Nah untuk seorang ami, awam, tasawufnya itu adalah apa yang dikandung oleh kitab-kitabnya muhasibi, wa manaha, dan orang-orang atau para ulama yang memaksud nahwahu, jalurnya atau tujuannya Syekh Muhasibi. Nah nanti musonib di kaidah berikutnya akan memberikan peringatan tentang apa yang dikandung oleh kitab muhasibi. Meskipun cocok untuk awam, ada tetapinya nanti di depan. Walil faqihi tasawufun romahul ibnu haj fi madkhalihi. Dan untuk seorang faqih maka ada tasawuf yang dimaksudkan oleh Ibnul Hajj di dalam kitab madkhalnya. Ya karena Ibnu Hajj ini memang seorang sufi, akan tetapi mereka itu fokus terhadap persoalan fikih sehingga banyak sekali contoh-contoh bagi beliau di dalam mengaplikasikan fikih di dalam kasus-kasus yang baru. Di antaranya beliau ini punya kitab Nawajilul Ahkam. Walil muhaddisi tasawufun hamma haulahu ibnu Arabi fi sirajihi. Dan untuk seorang muhadis ada tasawuf yang berkisar di sekitarnya Ibnu Arabi di dalam kitab Sirajnya. Kita ketahui bahwasanya Ibnu Arabi beliau ahli hadis riwayat dan diroyat. Nah di dalam diroyahnya ini banyak sekali makna-makna isyari yang beliau kemukakan dalam mensarahi hadis-hadis. Maka cocok untuk muhadis. Walil abid, dan untuk seorang yang abid, tasawufun yang senang beribadah, ada tasawuf daro yang berkisar atau bersiklus alai pada tasawuf tersebut. Al-Ghazali, Imam Ghazali fi minhajihi, di dalam kitab minhajnya. Mungkin yang dimaksud adalah Minhajul Abidin, karena kita ketahui bersama Minhajul Abidin dia adalah kitab yang metodis, yang cocok sekali untuk para abid menempuh dari titik nol sampai ke titik yang tertinggi di dalam 7 aqobah yang beliau ceritakan di dalam kitab Minhajul Abidin tersebut. Walil mutaroyyidi tasawufun nabbaha alaihil kusyairi fi risalatihi. Dan untuk seorang yang mutaroyyid, yang dia itu riyadoh, nanti sebagaimana akan dijelaskan di kaidah di depan tentang riyadoh itu apa, ada tasawuf yang diperingatkan kepadanya oleh Imam Kusyairi di dalam risalahnya yang masyhur itu risalah Kusyairiyah, karena di sana banyak sekali diceritakan tentang istilah-istilah tasawuf yang terkait dengan ekspresi-ekspresi zauqiyahnya seorang sufi, begitu juga tentang biografi-biografi yang di dalamnya bisa diambil pelajaran bagaimana para sufi terdahulu menjalani kehidupannya.
Walin nasik, dan bagi seorang nasik tasawufun hawahu al-qutu wal ihya. Dan sebagaimana kita ketahui, nasik itu dia adalah orang yang ingin memfokuskan dirinya pada perintah-perintah dan tidak terbesit di dalam dirinya untuk melawan hukum, yakni menjalankan larangan-larangan. Maka tasawuf yang cocok dengannya adalah kitab al-qut. Yang dimaksud adalah kitab Qutul Qulub wal Ihya dan kitab Ihya. Nah, kitab ini adalah dua hal yang saling melengkapi karena kita ketahui bahwasannya Ihya itu banyak terpengaruhi oleh kitab Al-Qut ini. Walil hakim tasawufun adkhalahul hatimi fi kutubi, dan seorang hakim yakni filsuf Islam, tasawufnya adalah apa yang dimasukkan ke dalam tasawuf tersebut oleh Al-Hatimi, Syekh Hatimi di dalam kitab-kitabnya. Ya, barang siapa yang dia itu ada kesenangan terhadap filsafat lalu ingin mengetahui bagaimana filsafat dimasukkan ke dalam dunia tasawuf, nah ini cocok katanya kitab-kitabnya siapa, Syekh Hatimi. Walil mantiki tasawufun naha ilaihi ibnu sab'in fi ta'lifihi, dan untuk seorang mantiki ada tasawuf yang cocok untuknya adalah apa yang dimaksud kepada tasawuf tersebut oleh Ibnu Sab'in di dalam tulisan-tulisannya. Karena Ibnu Sab'in di dalam tulisan-tulisan beliau banyak sekali membuat silogisme-silogisme dan banyak sekali mencontohkan bagaimana menarik pemahaman dari dilalah-dilalah al-faj yang cocok sekali untuk seorang mantiki. Walid tabi'i, dan untuk seorang naturalis tasawufun ada tasawuf ja'a yang dibawa bihi tasawuf tersebut oleh Syekh Al-Buni di dalam kitab Asrornya. Ya, untuk seorang naturalis cocok memang dengan apa yang dibawa oleh Syekh Al-Buni ini yang senang tentang numerologi dan yang lainnya. Misalnya masyhur di kita kan kitabnya Al-Buni itu apa, Manbaul Hikmah, di dalamnya ada ilmu-ilmu tentang raja, tentang berbagai macam hikmah. Nah, seseorang yang dia itu memang naturalis cocok tasawufnya yang dibawakan oleh Syekh Al-Buni ini. Walil usuli, dan untuk seorang usuli yakni orang yang dia itu fokus terhadap ilmu akidah dan ilmu kalam, yang dia itu mendalami persoalan tauhid tasawufun, maka cocok tasawuf itu koma yang dibangun oleh Syekh Syajili bitahqiqihi, yaitu dengan pembahasan secara mendalamnya, yakni pengargumentasian dari klaim-klaim yang dilakukan oleh Syajili. Maka setelah kita diperlihatkan mana yang cocok untuk setiap masing-masing orang, musonif mengatakan al-yu'tabar, maka hendaklah diambil pelajarannya kulun setiap masing-masing dari apa yang disebutkan tadi bi aslihi, dengan dasarnya kulun, yakni maksudnya intisarinya atau poinnya, min mahalihi, dari tempatnya setiap masing-masing. Wabillahit taufiq.